Kakak, malam. Sudah selesai, tidak mengulangi. Ya, Dia bisa mengaruhi masyarakat. Dia bisa mengaruhi masyarakat yang bukan. Kalau Anda kan terbatas. ya sorry. Tadi mungkin kakak di bawah tapi sudah menyimak pendapat dari kakak itu yang coba lagi menambah atau memperkaya diskusi kita nih. Beliau menyampaikan bahwa jangan menyamakan situasi politik demokrasi di luar negeri dengan situasi politik di Indonesia hari ini. Saya cuma dengar sekilas, tapi saya ingin merespon bahwa yang pertama, kita tidak bisa melarang penggunaan uang dalam proses pemilu dan demokrasi Indonesia saat ini, karena itulah risiko dari kita mengadopsi demokrasi liberal. Harus dipahami nih, demokrasi liberal adalah demokrasi berbiaya tinggi. Silakan Anda pergi ke Amerika, Anda pergi ke parlemen Eropa, Anda pergi ke parlemen Australia. Itu bukan orang-orang miskin yang duduk di parlemen, itu orang-orang kaya. Orang-orang yang sudah matang dalam ekonomi yang duduk di sana. Itu jadi demokrasi liberal. Kita sudah mengadopsi itu. Jadi kalau kita mengatakan tidak boleh ada mahar, itu bukan hukum dalam demokrasi liberal, bukan. Bolehlah kita berwacana, tapi kita harus menerima sebuah realita politik hari ini bahwa demokrasi liberal adalah demokrasi berbiaya tinggi. Di mana uang bukan saja sebagai alat, tapi sebagai tujuan. Maksud saya begini, uang digunakan untuk mendapatkan kekuasaan, kekuasaan digunakan untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Itu ciri khas karakter utama dari demokrasi liberal yang kita adopsi hari ini. Kalau nggak paham nanti kita malah marah-marah sendiri. Kenapa harus biaya mahal ini? Ya memang itu. Itu dari sononya. Kita di Indonesia ini cuma mengadopsi apa yang ada di Amerika, di Eropa, dan negara-negara yang demokrasi maju. Kita adopsi demokrasi mereka. Itu sebuah risiko. Itu sebuah risiko. Risiko dalam sebuah demokrasi liberal. Atau Gabriel Almond mengatakan, atau Machiavelli lah. Machiavelli kan ini dewanya demokrasi liberal. Dia mengatakan begini. Uang dalam praktek politik kekuasaan itu ibarat ASI untuk bayi. Bayi itu tidak akan sehat kalau tidak dikasih ASI. Demikian pula pemilu dan demokrasi itu tidak akan sehat kalau tidak ada uang, tidak ada praktek money politik di sana. Itu Machiavelli memberikan gambaran tentang ini loh karakter demokrasi liberal seperti ini. Makanya yang berkuasa adalah ya para pemilik modal. Machiavelli memberikan tahapan, orang-orang liberalis memberikan saran bahwa untuk bisa eksis dalam demokrasi liberal, kamu harus terlebih dahulu menguasai ekonomi dulu, baru kamu bisa menguasai politik. Kita di Papua ini kan kacau sebenarnya. Kita ingin kejar kursi politik, tapi kita modal ekonomi kita nggak ada. Kita nggak menguasai ekonomi dulu. Padahal tahapan demokrasi liberal itu, kalau kamu kuasai kekuasaan politik, kau kuasai dulu ekonomi. Karena ketika kau kuasai ekonomi, maka dengan sendirinya kau akan menguasai politik. Kita di Papua kan nggak pernah pikir ke situ. Karena kita mungkin nggak sekolah, nggak tuntas kita pelajari tentang demokrasi liberal ini. Karakter utamanya itu. Ya, ini ilmu yang saya kasih gratis nih. Harusnya kalian bayar juga nih. Tapi kasih.
tidak pikir. Jadi itu risiko. Makanya kalau kita lihat perkembangan kota hari ini, DPR kota orang Papua mulai minim, orang Papua mulai minim di DPR kota, di kabupaten, di mana-mana. Memang karena kita tidak membaca dan mengerti dengan baik karakter demokrasi liberal. Tahapannya sudah ada tahapannya. Kuasai ekonomi dulu, bukan kuasai politik. Nggak bisa. Kau kejar kursi politik, kau mau kuasai ekonomi. Nggak ada cerita dalam demokrasi liberal. Kami sudah pelajari sampai rambut tua ini. Nggak ada cerita. Makanya tugas kita adalah ketika nanti siapa pemimpin, kita dorong dia untuk memberdayakan ekonomi orang Papua. Ayo teman-teman dorong. Kita harus bisa menguasai ekonomi di Papua. Maka nanti dengan sendirinya kita akan bisa menguasai kursi-kursi kekuasaan, baik DPR kabupaten maupun DPR provinsi. Itu memang tahapan demokrasi liberal seperti itu, teman-teman. Nggak bisa kita balik-balik. Sudah tua, tahapan ini sudah pakem. Sejak abad pertengahan, abad Renaissance di Eropa, muncul di Italia pertama kali oleh tulisan-tulisannya Machiavelli ini. Ini sudah tua. Bukan sesuatu yang baru kita pelajari hari ini, nggak bisa. Jadi kalau kita teriak-teriak, nggak bisa. Nggak boleh, kenapa tidak gratis, kenapa kita sama Mar? Nggak bisa. Kita belum mengerti karakter demokrasi liberal yang kita anut hari ini. Kalau kau tidak tahu, kalau kau cuma pengetahuanmu cuma satu, jangan kau bicara 10 isu. Kalau kau punya pengetahuan cuma satu itu, jangan kau bicara 5 isu atau 10 isu. Cuma kau bicara satu itu yang kau tahu itu saja. Artinya bahwa Emi bilang, politik identitas itu baik, tapi ketika kau tidak punya pengetahuan yang cukup untuk menjaga wacana atau pikiranmu tentang hal itu di ruang publik, maka politik identitas bisa menjadi sesuatu yang buruk. Karena pasti akan menimbulkan pertukaran gagasan, pertukaran ide yang bisa menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dan akan berakhir dengan konflik di antara para pihak yang sedang bertukar pikiran. Kira-kira seperti itu pandangannya Emi. Yang paling terakhir yang Emi paling takutkan adalah ugly atau buruk sekali atau berbahaya sekali. Itu ketika politik identitas dimainkan dengan cara-cara kekerasan untuk mendapatkan kursi kekuasaan. Ya, kita harus jujur bahwa apa yang Emi takutkan ini tentang politik identitas ini sudah terjadi di beberapa kabupaten di tanah Papua. Menjelang pilkada ada saling bunuh antara satu pendukung dengan pendukung yang lain. Ini yang Emi paling takutkan ketika politik identitas dimainkan dalam pilkada, dalam pertarungan politik kekuasaan. Jadi kalau kita tidak dewasa dan tidak lengkap pengetahuan kita, dan kita bukan seorang yang berpengetahuan dan punya kompetensi, alangkah baiknya, kata saran Emi, alangkah baiknya kita tidak memainkan politik identitas. Karena itu berisiko untuk menimbulkan bad and ugly situation in the field atau di lapangan. Nah, kira-kira itu pandangan saya berdasarkan pikiran dari Amy Goodman dalam bukunya Identity in Democracy yang diterbitkan di tahun 2021. Nanti bisa teman-teman cari saja. Jadi, ya itu yang bisa saya sampaikan tentang politik identitas. Ada bagusnya tapi juga ada buruknya. Bagusnya kalau kita punya pengetahuan yang lengkap. Buruknya kalau kita tidak punya pengetahuan yang lengkap, baru kita memainkan isu itu. Berbahaya. Lalu yang berikutnya, ya ini kita kembali untuk mengingatkan bahwa memang, ya sekali lagi saya harus katakan kepada teman-teman semua bahwa karena ini kan beberapa pendukung, ada Paulus Waterpower di sini, BTM di sini. Saya mau kasih tahu kepada teman-teman, soal uang, dukungan modal, dukungan kapital, BTM dan Paulus Waterpower itu tidak masalah. Mereka punya cukup uang dan modal yang cukup. Iya, saya tahu persis itu. Tapi kenapa mereka tidak bisa dapat kursi kekuasaan? Sekali lagi,
dalam asumsi saya mungkin bukan soal uang, tapi sekali lagi soal trust. Jakarta percaya siapa, dia akan berikan kursi ke dia. Saya pikir itu catatan saya buat kita semua malam ini ya. Saya pikir waktu di Jakarta sudah jam 9, di Papua sudah jam 11, Richard. Tuhan berkati kita semua.